Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang diampu oleh Prof. Dr. Haji Sutarto Hadi MSI MSc, Bapak Dr. Haji Karim MSI, dan Bapak M. Zainul Arifin MPD. Kami akan berbagi pengetahuan tentang Geometri Euclid. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Setiawan dengan NIM 23101181200017. Perkenalkan, nama saya Naila Haq dengan NIM 2310118320007. Dan saya Jamilah dengan NIM 2310118220003. Nah, pada pembahasan geometri Euclid ini, kita akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang sejarah Euclid, yang kedua yaitu karya Euclid dan buku The Elements, dan yang terakhir yang pastinya adalah geometri Euclid. Langsung saja masuk ke sejarah Euclid. Nah, pada bagian sejarah Euclid ini akan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Kita langsung masuk pertama ke bagian kehidupan Euclid. Euclid dikenal sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah matematika, khususnya dalam bidang geometri. Meskipun tidak banyak catatan mengenai kehidupan pribadinya, para sejarawan memperkirakan bahwa Euclid ini hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ia diduga lahir dan menjalani sebagian besar kehidupannya di Alexandria, Mesir, yang pada masa itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dunia kuno. Euclid ini dikenal sebagai seorang guru dan juga penulis yang sangat teliti dalam menyusun konsep-konsep matematika. Ia memperoleh reputasi sebagai bapak geometri karena kemampuan mengorganisasi dan membuktikan teorema-teorema geometri secara sistematis. Karya monumentalnya yaitu The Elements menjadi dasar pengajaran matematika selama lebih dari 2 milenium. Kita lanjutkan ke peran Euclid di Alexandria sebagai pusat pembelajaran. Pada masa Euclid hidup, Alexandria merupakan salah satu pusat pembelajaran terbesar di dunia kuno. Kota ini memiliki museum dan perpustakaan Alexandria yang menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, Euclid ini menjadi salah satu tokoh penting di lingkungan tersebut. Beliau berperan sebagai pengajar dan juga peneliti. Di dalam kegiatan akademiknya, Euclid berfokus pada pengajaran, pengembangan konsep-konsep matematika dasar yang sistematis. Nah, ia dikenal memiliki kemampuan mengajar yang sangat luar biasa, mampu menyusun materi ajar yang logis dan mudah dipahami. Baik, kita lanjutkan pembahasannya ke pengaruh lingkungan ilmiah Alexandria terhadap karya-karyanya. Nah, jadi lingkungan ilmiah Alexandria ini yang kaya akan pengetahuan dan interaksi intelektual memiliki pengaruh yang sangatlah besar terhadap karya-karya Euclid ini. Karena kehadiran perpustakaan terbesar di dunia kuno serta komunitas ilmuwan seperti Archimedes, Eratosthenes menciptakan atmosfer akademik yang sangatlah mendukung. Dalam lingkungan seperti inilah Euclid terdorong untuk mengembangkan sistem deduktif dalam The Elements yang kemudian menjadi model bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Budaya ilmiah di Alexandria yang menekankan logika, observasi, dan kolaborasi memungkinkan Euclid untuk menyempurnakan pendekatannya dalam penyusunan teorema. Dengan demikian, karya-karya Euclid tidak hanya mencerminkan kecerdasan pribadinya, tapi juga semangat keilmuan yang tumbuh di Alexandria pada masa itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya Euclid dan buku The Elements. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu gambaran umum buku The Elements. Jadi buku The Elements ini merupakan buku yang menyusun fakta-fakta matematika yang telah ditemukan oleh para pendahulunya, seperti Thales dan Pythagoras. Nah, buku ini menjadi satu kesatuan yang logis dan saling berkaitan. Jadi buku ini memiliki karya terdiri dari 13 buku, lalu mencakup dari bidang geometri datar, teori bilangan, geometri ruang, dan geometri aljabar. Nah, selama lebih dari 200 tahun, buku The Elements ini digunakan sebagai buku teks utama di berbagai lembaga pendidikan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan isi 13 buku The Elements. Pada layar yang ditampilkan ini merupakan penjelasan singkat mengenai buku-buku The Element dari buku pertama hingga ke-13. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai dua buku pertama, yaitu kita akan memasuki buku pertama terlebih dahulu, yaitu dasar-dasar geometri. Nah, buku pertama ini merupakan permulaan, yaitu berisi tentang definisi-definisi, dalil-dalil, dan aksioma-aksioma serta postulat. Lalu, buku ini berisi 48 dalil yang terbagi dalam 3 kelompok. Nah, Euclid juga mengembangkan berbagai teorema, yaitu seperti proposisi 4, sisi sudut sisi, lalu proposisi 5, sudut alas segitiga sama kaki, dan proposisi 47, teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku kedua, yaitu geometri aljabar. Pada buku kedua ini yaitu akan menjelaskan mengenai hubungan antara geometri dan aljabar. Lalu di dalam buku kedua ini memuat mengenai transformasi tentang luas, geometri, dan aljabar dari sekolah Pythagoras, serta menunjukkan bagaimana konsep aljabar dapat dinyatakan melalui geometri. Nah, Euclid mengubah operasi-operasi bilangan menjadi perbandingan dan luas dalam bangun datar. Teorema-teorema dalam buku ini dapat ditulis ulang dalam bentuk aljabar, seperti yang tertera pada layar kita di atas, yaitu dalam kurung A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, yang ini merupakan identitas dalam versi geometrinya, dinyatakan sebagai hubungan antara luas-luas persegi dan persegi panjang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai karya Euclid dan buku The Element. Oke, next materi selanjutnya ada geometri Euclid. Nah, geometri Euclid itu atau juga geometri Euclid dianggap sebagai studi tentang bangun datar dan bangun ruang berdasarkan berbagai aksioma dan teorema. Nanti kita akan bahas aksioma dan teoremanya apa aja. Nah, kata geometri itu sendiri berasal dari kata Yunani yang geo yang berarti bumi dan matrein yang berarti mengukur. Jadi geometri Euclides itu mengumpulkan semua konsep dasar geometri ke dalam sebuah buku yang berjudul Elemen, yang mana buku yang tadi dibahas pada materi sebelumnya. Nah, jadi kita next aja ya. Langsung ke aksioma. Apa saja sih aksiomanya? Aksioma di sini ada 5. Yang pertama itu hal-hal yang sama dengan hal yang lain sama adalah sama satu terhadap lainnya. Terus ada sisanya di sini 4, bisa kalian lihat. Nah, terus kita lanjut next ke postulatnya. Nah, postulatnya itu pada geometri Euclid itu ada 5 juga, yang mana di sini yang pertama itu dapat dilukiskan garis lurus dari setiap titik ke setiap titik lainnya. Terus yang kedua itu dapat memperpanjang garis terbatas sampai tak terbatas. Terus yang ketiga itu dapat dilukiskan lingkaran dengan setiap titik sebagai pusat dan jari-jari yang ditarik dari pusatnya. Nah, terus yang keempat itu ada semua sudut siku-siku ada satu terhadap sama lainnya, dan satunya bisa kalian lihat. Terus kita next aja ya. Di sini ada algoritma Euclid dalam aritmetika. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada contoh, bisa kalian lihat. Terus sepertinya ini kalian paham aja ya. Ini cuma algoritmanya aja. Nah, maka didapat hasil persekutuan terbesarnya adalah 29. Terus maka kita akan next ke penggunaan dalilnya. Nah, di sini juga ada contoh dari penggunaan dalil dasar aritmatika. Nah, yang dimana akhirnya kita mendapatkan hasil bahwa A2 dikurang B2 sama dengan 1/2 itu adalah hal yang tidak mungkin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Nah, jadi geometri Euclid itu merupakan fondasi utama dalam perkembangan ilmu matematika, khususnya dalam bidang geometri. Melalui karyanya,
The Elements, Euclid berhasil menyusun sistem pembuktian deduktif yang logis dan sistematis, menjadikannya sebagai bapak geometri. Buku tersebut berisi 13 jilid yang mencakup dasar-dasar geometri, teori bilangan, hingga geometri ruang, dan menjadi acuan utama dalam pendidikan matematika selama lebih dari 2 milenium. Pemikiran Euclid ini menunjukkan bahwa kebenaran matematika dapat dibangun dari aksioma-aksioma dan postulat yang sederhana, kemudian dikembangkan melalui deduksi logis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk dasar geometrika klasik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan modern secara keseluruhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.